Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lihat data, angka-angka gitu, tapi ngerasa ada cerita yang lebih dalam di baliknya? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas soal riset kualitatif. Ini nih, alat super buat ngertiin dunia secara lebih mendalam dan penuh makna. Coba deh pikirin, kenapa sih orang-orang tuh kelakuannya begitu? Pertanyaan simpel ini kan sebenarnya ada di kepala kita semua. Itulah inti dari rasa penasaran manusia. Dan ya pada dasarnya riset itu cuma cara kita yang lebih rapi dan terstruktur buat ngejawab rasa penasaran itu, biar kita makin paham sama dunia di sekeliling kita. Oke, jadi gini alurnya. Pertama, kita bakal pahami dulu apa itu riset. Habis itu, kita bandingin dua jalur utamanya. Terus, kita bakal bedah proses riset kualitatif, langkah demi langkah, lihat apa aja senjata yang dipakai penelitinya, dan yang paling penting, kenapa sih metode ini tuh spesial banget? Langsung aja kita masuk ya. Oke, kita mulai dari bab pertama, misi pencarian pemahaman. Jadi, sebelum kita ngomongin yang spesifik, kita samain dulu persepsi kita soal apa sih sebenarnya namanya riset itu. Ini pondasinya, jadi penting banget. Nah, kata riset itu sendiri kan asalnya dari re dan search. Re artinya kembali, search artinya mencari. Jadi, riset itu artinya mencari kembali. Ini penting nih, bukan cuma sekedar nyari, tapi menggali lagi, menyelidiki lagi secara terstruktur dan sistematis. Intinya, ini cara kita yang lebih dewasa buat menjawab rasa penasaran yang dari tadi kita omongin. Nah, disinilah riset kualitatif ambil peran. Fokus utamanya itu bukan berapa banyak, tapi kenapa dan bagaimana. Jadi, outputnya itu bukan deretan angka atau statistik, bukan. Tapi yang kita dapat itu justru cerita, deskripsi yang tebal, pemahaman yang kaya tentang gimana sih manusia itu berperilaku di habitat aslinya, di dunia nyata. Lanjut ya. Jadi, dalam dunia penelitian itu ada dua jalan tol utama. Dua jalur besar. Nah, memahami bedanya kualitatif dan kuantitatif ini penting banget, biar kita nggak salah pilih alat buat pertanyaan yang mau kita jawab. Nah, lihat tabel ini deh. Ini bedanya kelihatan banget. Kalau mau diibaratkan gini, riset kuantitatif itu kayak ngasih kita peta kota yang super detail. Dia nunjukin apa dan di mana. Lengkap. Tapi riset kualitatif itu ngajak kita ngobrol sama penduduknya. Dia ngasih kita cerita kenapa mereka tinggal di situ, gimana rasanya. Kelihatan kan bedanya? Satu fokus ke gambaran besar, yang satu lagi fokus ke kedalaman cerita. Jadi ini bukan soal mana yang lebih bagus ya, tapi mana yang paling pas buat pertanyaan kita. Oke, sekarang kita masuk ke prosesnya. Gimana sih perjalanan seorang peneliti kualitatif itu? Ini bukan sekedar ngumpulin data, tapi sebuah petualangan penemuan yang ada langkah-langkahnya. Yuk kita lihat. Jadi, perjalanannya tuh kayak gimana? Gini, semua berawal dari satu pertanyaan besar. Dari situ, peneliti langsung terjun payung ke lapangan, ngumpulin cerita, ngamatin langsung. Nah, yang bikin unik, proses analisisnya tuh jalan barengan sama pengumpulan data. Jadi bukan ngumpulin data dulu sampai selesai baru dianalisis, enggak. Ini tuh kayak siklus yang muter terus. Pemahamannya makin dalam, sampai akhirnya klik. Ketemu kesimpulan atau bahkan bisa jadi teori baru. Dinamis banget. Oke, tadi kita udah ngomongin prosesnya. Sekarang, pertanyaannya, pakai alat apa sih buat ngumpulin semua cerita dan data mendalam itu? Yuk kita bedah isi kotak peralatan peneliti kualitatif. Umumnya ada 3 senjata andalan. Pertama, observasi. Ya, ini artinya peneliti jadi mata-mata di lapangan, ngamatin langsung kejadiannya. Kedua, wawancara mendalam. Ini bukan wawancara biasa ya, tapi benar-benar ngobrol mendalam buat dengerin cerita dari sudut pandang mereka. Dan yang ketiga, dokumentasi. Ini kayak jadi detektif, nyari petunjuk dari surat, laporan, atau artikel yang udah ada. Tiga-tiganya punya satu tujuan, nangkep makna seutuhnya, lengkap sama konteksnya. Nah, dari semua alat tadi, ada satu poin yang paling penting. Di riset kualitatif, instrumen atau alat utamanya itu bukan software canggih, bukan juga kuesioner. Alat utamanya adalah penelitinya sendiri. Yap, manusianya. Karena kemampuan si peneliti buat melihat, bertanya, mendengar dengan empati, dan merasakan nuansa, itulah yang jadi kunci buat membuka pemahaman yang benar-benar dalam. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Mungkin ada yang bertanya, jadi buat apa sih repot-repot begini? Nah, di sini kita akan bahas, kapan sih kita benar-benar butuh kacamata kualitatif ini? Apa nilai lebihnya? Jadi, metode kualitatif ini paling bersinar saat kita masuk ke area yang masih abu-abu. Misalnya, pas masalahnya aja kita belum tahu persis apa.
Atau waktu kita pengen banget ngerti seluk-beluk interaksi sosial yang ruwet. Atau saat kita mau paham perasaan dan cara pandang orang lain. Ini juga jadi andalan kalau kita mau bikin teori baru dari nol, bener-bener dari lapangan. Pokoknya ini buat ngegali makna yang nggak kelihatan di permukaan. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Intinya, riset kualitatif itu bukan kayak bedah kodok yang dipotong-potong jadi bagian kecil-kecil. Bukan. Tujuannya justru sebaliknya, melihat kodok itu hidup-hidup di habitat aslinya. Melihat gambaran besarnya secara utuh, di dunia nyata, bukan di lab. Jadi, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke kalian. Coba deh mulai sekarang, lihat sekeliling kalian dengan mata seorang peneliti. Di kantor, di lingkungan rumah, di tongkrongan, cerita kompleks apa sih yang sebenarnya ada di sana yang nunggu buat dipahami? Karena, percaya deh, dunia kita ini isinya jutaan cerita yang belum terungkap. Dan riset kualitatif itu salah satu kunci paling ampuh buat membuka pintu cerita-cerita itu.